Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afarli Meliala dengan NPM B1A022335 ingin menjelaskan materi tentang penyitaan. Penyitaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Yang pertama yaitu adalah A. Penyitaan termasuk tahap penyidikan. Yang kedua, penyitaan bersifat pengambilan atau penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain. Ketiga, benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Yang keempat, suatu inovasi dari HIR karena menurut ketentuan HIR itu benda tidak berwujud seperti hak, tagihan, dan lain-lain tidak dapat disita. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan ketentuan KUHP. Karena sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam pasal 9 NED.SV. Oleh sebab itulah, maka definisi penyitaan menurut NED.SV berbunyi sebagai berikut. Dengan penyitaan suatu benda diartikan pengambilan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana. Kedua definisi tersebut mempunyai persamaan, yaitu pengambilihan atau secara paksa milik orang lain suatu hak yang asasi, yaitu hak milik. Oleh karena itu, cara penyitaan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak mudah untuk disalahgunakan. Dalam pelaksanaannya, diadakan pembatasan-pembatasan, misalnya campur tangan hakim dalam penyidikan, yaitu harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, pasal 38 ayat 1 KUHAP. Ini sejajar dengan pasal 77 HIR. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya. Bagaimana kalau Ketua Pengadilan tidak menyetujui penyitaan tersebut? Apakah harus dikembalikan benda yang disita itu kepada tersangka? Menurut Andi Hamzah, karena adanya kata-kata dalam pasal 38 ayat 2, yaitu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, antara izin terlebih dahulu dan penyidik dapat, maka itu harus ditafsirkan bahwa kalau penyitaan tersebut tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan harus dibatalkan. Dengan demikian, merupakan inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam pasal 39 ayat 1 butir A KUHAP tercantum benda yang dapat disita ialah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang suruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Di situ tidak disebut benda tidak berwujud, tetapi tagihan yang merupakan salah satu benda tidak berwujud selain daripada itu menurut KUHAP dapat juga disita. A. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkan pasal 39 ayat 1 butir B KUHAP. B. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan delik pasal 39 ayat 1 butir C KUHAP. Ini merupakan inovasi pula karena dalam HIR tidak ada hal demikian. C. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik pasal 39 ayat 1 butir D KUHAP.
D. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan. Pasal 39 ayat 1 butir E KUHP. Sehubungan dengan ketentuan dari pasal 39 KUHP, maka menurut Matiman Projomijojo bahwa macam-macam sifat dari benda-benda itu antara lain: 1. Benda yang menjadi objek dari tindak pidana seperti barang-barang curian atau yang diperoleh secara penipuan dan lain-lain. Benda yang dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana seperti pisau untuk menikam, kunci palsu yang dipakai untuk membuka lemari dan lain-lain. Benda yang diciptakan dari tindak pidana seperti uang logam atau kertas palsu dan lain-lain. Benda menjadi bukti ke arah mengentengkan dan memberatkan kesalahan terdakwa seperti sidik jari, baju yang dipakai pada waktu melakukan pencurian dan lain-lain. Untuk itu, apabila seseorang yang hanya membaca ketentuan pasal 38 dan pasal 39 KUHP tanpa dikaitkan dengan perkembangan dalam proses peradilan, tentu tidak akan memperoleh gambaran yang utuh tentang pengertian-pengertian tersebut. Menurut Soekarmarmosudjono, penyitaan pada hakikatnya merupakan mengamankan sementara waktu atas suatu benda yang diduga hasil dari kejahatan atau benda yang berada dalam suatu sengketa penyitaan merupakan pengambilan dalam penguasaan milik orang lain untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan. Penuntutan dalam sidang pengadilan di mana hukum acara pidana membuktikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Tindakan penyitaan ini dilakukan atas dasar laporan polisi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, atau penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda atau yang lain dan perlu disita guna kepentingan penyidikan. Penuntutan dalam pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana adalah guna kepentingan pembuktian, sehingga mulai dari tahap penyidikan telah diletakkan dasar dan landasan yang kuat, terutama di dalam menentukan siapa tersangka dan pelakunya yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang sedang terjadi. Lebih konkret ialah untuk mendapatkan keterangan tentang, yang pertama, tindak pidana yang telah dilakukan atau peraturan yang dilanggar, kapan dilakukan atau waktu tempat di mana dilakukan, dengan apa dilakukan atau alat yang dipakai, bagaimana dilakukan atau cara, mengapa dilakukan atau alasan, siapa yang melakukan atau pelaku. Yang selanjutnya adalah kewenangan penyidik dalam penyitaan. Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan, di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, maka tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka polisi penyidik diberikan tugas wewenang atau hak seperti diatur dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18, serta di dalam pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 1, dan pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah, yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih jauh, dalam penjelasan pasal ini mengatakan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan prioritas. Ketiga-tiganya semua penting, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat
bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya tugas pokok tersebut dilakukan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.